Untuk itu akan saya luncurkan yang namanya Kartu Prakerja, seperti ini, Kartu Prakerja. Jadi bantuan yang 600.000 itu paling cepat itu sudah bisa diterima mungkin pada hari Senin malam atau Selasa. Kalau sudah menyelesaikan semua persyaratan itu ya. Mempertahankan pekerjaan itu adalah yang penting untuk dilakukan. Jadi lawannya bukan cuma kesehatan. Di tengah wabah corona yang sudah menjangkit lebih dari sebulan ini, wabah baru ikut mengiringi, yaitu wabah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Beruntung sejak beberapa hari terakhir, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja. Program ini sebetulnya sudah disebut-sebut oleh Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres tahun lalu. Program ini dimaksudkan untuk menyasar mereka yang baru lulus sekolah atau mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Tetapi dengan adanya wabah corona, muncul pengangguran baru dalam jumlah yang cukup besar. Sehingga program Kartu Prakerja ini juga diprioritaskan untuk menjangkau mereka yang baru saja mengalami PHK. Untuk membahas isu ini, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Ikuti percakapan. Pak Erlangga, Ya, terima kasih. Meskipun WFH, saya masih bisa bertemu langsung dengan Pak Erlangga. Pak Erlangga, terkait Kartu Prakerja yang hari ini pendaftaran terakhir ya. Sudah berapa ya yang masuk dan berapa kira-kira yang lulus? Pak? Jadi Kartu Prakerja ini per tadi jam 4 sore itu sudah masuk 5.965.048 user. Okay. Dan dari situ 4.428.669 terverifikasi dari segi emailnya. Kemudian verifikasi tersebut diverifikasi lagi dengan NIK-nya. Nah, dengan yang sudah terverifikasi NIK-nya 52%, yaitu 3.294.190. Nah, sesudah itu ada proses motivasi di pengecekan motivasi di dalam program. Nah, itu yang telah lolos untuk join batch sebanyak 2.078.026. Ada verifikasi motivasi juga? Verifikasi motivasi itu ada. Apa itu? Itu tujuannya tentu kita ingin bahwa mereka betul-betul masih punya motivasi. Karena kemarin kami ketemu dengan salah satu yang terkena PHK, karena dia punya motivasi malah membantu istrinya membuat kue, kemudian membuka akses dari pekerjaan sebelumnya untuk memperluas pasar. Jadi motivasi itu perlu dalam situasi seperti sekarang. Dan kedua, ini adalah program pemerintah yang end-to-end secara digital. Atau ini cikal bakal e-government. Dan juga terkait dengan itu, kriterianya adalah kalau dengan e-government atau e-digital service, itu kan open access dan equal opportunity. Jadi siapapun bisa memperoleh fasilitas ini asal aktif. Jadi kalau pasif ya nggak bisa. Jadi nggak bisa titip-titip lewat tidak bisa dalam titip. Dan kedua nggak bisa cari joki, Pak. Karena kami juga melihat salah satu untuk menghindari joki juga dengan ada kaitan dengan motivasi. Kemudian nanti di dalam hal sesudah itu yang sudah lolos itu kami naikkan sekarang. Semula rencananya per minggu itu per gelombang 164.000 peserta. Nah, per hari ini dengan adanya antusiasme masyarakat yang luar biasa, maka kami naikkan menjadi 200.000 untuk batch pertama. Dan mereka yang sudah lolos batch pertama ini, nanti mereka akan mendapatkan notifikasi. Nanti notifikasi akan dimulai dari hari Sabtu sampai hari Senin. Nah, bagi 1,8 juta yang belum mendapatkan kesempatan gelombang kedua,
dia akan mendapatkan kesempatan gelombang berikutnya. Itu kapan? Dan gelombang berikutnya kan kita putuskan lagi nanti sesudah hari Kamis lagi. Karena kan batch pertama yang mendaftar yang sudah lolos 2 juta ditambah dengan yang akan mendaftar dari hari ini sampai hari Kamis. Nah nanti dari situ diambil lagi 200.000. Dan yang sudah mendaftarkan yang 2 juta ini tidak perlu mengisi dari awal prosesnya, tinggal dia nanti mendapatkan notifikasi, kita tawarkan apakah akan ikut di gelombang berikutnya. Nah kalau mau ikut di gelombang berikutnya dia tinggal diklik aja. Pak, untuk program pelatihannya itu masyarakat yang bebas memilih. Dan itu ada berapa pilihan di situ program? Jadi programnya itu ada, kita mengkurasi lebih dari 1.000 pelatihan. Kemudian nanti dari situ ada 198 mendekati 1.900 dan ada 198 pendidikan, lembaga pendidikan. Sehingga opsinya itu banyak sekali. Dan itu meliputi semua sektor, apakah itu pariwisata, apakah itu jasa, apakah itu terkait dengan digital. Tentu sebagian besar ada yang levelnya kira-kira yang levelnya standar ada sekitar 800, yang levelnya advance itu ada 400, yang sisanya adalah di tengah. Nah, apa yang diberikan oleh Kartu Prakerja itu adalah memberikan kesempatan kepada setiap orang yang sudah memenuhi persyaratan, itu nanti pemerintah akan mendorong seluruh paketnya kepada virtual account yang mereka miliki. Nah, dengan virtual account itu mereka mulai belanja pendidikan. Nah, misalnya belanja pendidikan, pelatihan digital itu bisa dilakukan, ada yang 7 jam bisa selesai, bisa dicicil beberapa hari mereka kerja. Nah, kalau mengambil yang sederhana, kemudian nanti akan mendapatkan semacam kuesioner lagi. Mereka mengisi kuesioner, saya sudah ikut pelatihan, dan dari situ nanti akan mendapatkan e-certificate. Nah, dengan berdasarkan mengisi kuesioner dan e-certificate, maka dia menjadi sah untuk mendapatkan bantuan yang 600.000. Jadi bantuan yang 600.000 itu paling cepat itu sudah bisa diterima mungkin pada hari Senin malam atau Selasa, kalau sudah menyelesaikan semua persyaratan itu ya. Nah Pak, yang kemudian ini kan sebetulnya belum berjalan, tapi kritik sudah ramai betul, terutama di media sosial, karena dikaitkan peserta yang menjadi target sekarang kan, sebelumnya kan orang yang baru lulus misalnya, yang belum dapat kerjaan, tapi sekarang kan yang terkena PHK. Ini orang PHK dikena di tengah wabah atau pandemi corona, butuhnya sembako, tapi kok sekarang yang dikasih pemerintah pelatihan online, jadi kayak salah obat katanya. Pemerintah sudah punya program. Jadi kalau yang butuh sembako ikut program sembako saja, nggak usah ikut mendaftar. Tapi cari sembako. Pemerintah kan punya program PKH, punya program BPNT pun ditambah. Plus pemerintah mendorong bantuan sembako. Ada pembantuan sembako yang dilakukan pemerintah, ada pembantuan sembako yang dilakukan oleh kepolisian, ada Pemprov sembako yang diberikan oleh Pemprov. Jadi untuk sembako itu sudah banyak. Tinggal yang belum ketangkap dalam data-data DTKS, di luar yang 20 juta, di luar yang listrik 400 VA gratis, di luar yang 900 VA bayar 50%, mereka yang bekerja di sektor informal, mereka yang di luar data BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini ditangkap dengan cara apa? Nah, mau nggak mau pemerintah membuka yang open access itu, jadi siapapun bisa daftar. Tapi dengan kriteria, ada pertanyaan apakah Anda kena PHK. Nah, kalau itu dijawab ya, maka proses dia akan lebih prioritas. Nah, sesudah itu akan di cross-check dengan data whitelist yang kita miliki. Data whitelist itu, 1, dia tidak sedang sekolah. Usianya sudah di atas 18 tahun. Nah, data ini ada di Kemdikbud. Nah, kemudian dari situ dicek, masih di cross-check lagi NIK-nya. Apakah KTP-nya
fotonya ada, makanya diminta uploadnya 2. KTP-nya diminta upload, foto dirinya diminta upload. Nanti kita cross check apakah KTP sama dengan foto yang di sini. Nah, kalau enggak kan dia akan lepas. Kemudian kita cek lagi dengan Kementerian Sosial, DTKS. Apakah ini termasuk yang 20 juta yang menerima sembako tadi? Kalau dia enggak, dia lolos lagi gitu ya. Dan memang dari data yang ada, yang menarik bahwa usianya itu adalah yang terbanyak adalah 18 sampai 25 dan 25 sampai 35. Itu 80%. Dan laki-lakinya 54%, perempuannya 46%. Dan data yang masuk ini yang menarik, yang pertama itu paling tinggi Jawa Barat. Kemudian sesudah itu baru DKI. Tidak, DKI nomor 4. Nomor 4 malah. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur baru DKI. Jadi itu mencerminkan demografi. Tetapi ini mulai dari Aceh sampai Papua, mereka ada yang mengakses ini. Artinya apa? Literasi terhadap digital juga tinggi. Ekspektasi tinggi, literasi digital tinggi. Nah, tentu kepada kaum milenial ini yang kami akan dorong adalah long life education. Tapi mungkin kalau datanya seperti itu akan muncul lagi sinisme. Oh, ternyata program ini hanya prioritas untuk Jawa. Orang-orang di luar Jawa tidak, ternyata... kan tadi saya bilang. Ini yang terbesar 4 di Jawa. Tetapi yang berikutnya dia muncul di Sumatera Utara. Tadi kan saya katakan 34 provinsi. Kemudian Makassar nggak kalah besar. Sulawesi Selatan ya? Iya, Sulawesi Selatan. Demikian pula di tempat lain. Dan dalam situasi work from home, ini tidak ada yang dalam tanda petik antri di kantor pemerintahan. Jadi semua bisa mengakses dari rumah dan setiap saat bisa diakses. Nah Pak, program Kartu Prakerja dan pelatihannya itu kan semula kalau nggak salah didesain tatap muka ya, tapi karena ada wabah. Jadi kita punya program 2, satu yang online, yang kedua adalah offline. Tetapi yang offline kita akan mereview bulan Juni. Jadi kalau Juni offline bisa jalan, nah kita akan dorong yang offline. Jadi ini yang sedang disiapkan. Dan kedua, Kartu Prakerja ini bukan program untuk hari ini saja. Tetapi ini program terus sampai 5 tahun ke depan. Sehingga tentu setiap masyarakat nanti mempunyai kesempatan untuk ikut di batch berikutnya. Ya karena sudah muncul juga sinisme atau kritik kalau via online, padahal programnya harusnya online, artinya kan ada anggaran yang beda itu kan. Kalau offline tentu lebih besar ketimbang online, lebih murah gitu kan. Ini selisih anggarannya mau dikemanain nih? Apakah dikembalikan ke si calon penerima itu atau? Jadi dana apa? Itu kan patokan untuk pendidikannya 1 juta. Kalau kita dulu merencanakan yang offline itu paketnya berbeda. Karena pendidikan offline di mana-mana lebih mahal. Jadi kalau offline dulu targetnya kan 3 sampai 10 juta. Tetapi karena ini digeser ke online, maka paketnya kita turunkan menjadi 1 juta. Tetapi kan bagi kita yang penting sekarang jumlah masyarakat yang bisa ikut dalam proyek ini diperbesar. Sehingga dengan benefit sekarang totalnya 3.550.000, maka ditargetkan yang mendapatkan ini adalah 5,6 juta. Tetapi dari pendaftaran dan sistem yang ada, dalam waktu 1 minggu, kurang dari 1 minggu, dari kita buka sampai per tadi jam 4 sore, itu sudah 5,7 juta yang mencoba masuk di dalam sistem. Pak, terkait keterlibatan ruang guru yang notabene pemiliknya atau pengelolanya adalah staf khusus milenial presiden, ini kan muncul cibiran, ini nepotisme baru nih. Jadi, sebetulnya penentuan atau pelibatan ruang guru dan lain-lainnya kan seperti apa? Apakah lewat tender semacam itu atau enggak? Kita kan mesti lihat bahwa ini kan program pertama dan itu kita melibatkan hampir semua fintech di awal. Jadi yang ikut dalam mitra awal. Dan kita ketahui kalau di dalam sistem pendidikan salah satunya ruang guru yang paling banyak sekolahnya. Tetapi yang dikurasi ada 198 lembaga. Nah itu menjadi mitra dari program Prakerja. Dan dengan 8 platform. Dan dengan BNI sebagai untuk perbankan karena itu BUMN. Nah, dengan itu maka yang memilih itu individual.
Jadi peserta kartu prakerja, dia memilih pelatihannya apa, dia memilih pelatihannya itu melalui platformnya siapa, apakah si A, si B, si C, di situ ada semua. Kemudian dia pun memilih mau bayarnya pakai virtual account-nya yang mana. Jadi seluruhnya diserahkan kepada pemegang kartu prakerja. Pemerintah tidak mencampuri di situ. Nah, untuk pembayaran yang 600.000 nantinya juga muncul kritik juga, Pak. Kenapa OVO, kenapa Link, kenapa nggak diserahin ke bank pemerintah semua gitu? Kan ini kan duit negara kepada gitu. BNI. Kan ada link aja. Kan ini namanya end-to-end program dan kita melibatkan semua sektor. Jadi kalau payment kan hampir semuanya ikut. Artinya Mandiri, BRI pun terlibat di situ? Iya, kan kita menggunakan BNI. Karena ini kan, karena kita menggunakan call center, kita menggunakan beberapa dalam sistemnya. Tanya ke isu lain, di luar kartu prakerja ya. Kita tahu ada anggaran bansos macam-macam sebetulnya. Tetapi ada yang bilang sebetulnya dibanding dengan anggaran untuk para pengusaha masih kalah lah jumlahnya. Semacam itu. Bener nggak sih anggapan semacam atau penilaian semacam itu? Jadi program pemerintah kan yang untuk ke masyarakat. Pertama yang 70 triliun untuk kesehatan. Itu kan murni ke masyarakat. Kemudian itu untuk kesehatan, penyebab daripada krisis ini. Yang kedua jaring pengaman sosial. Lewat Kemensos itu ya? Ini kan tidak hanya lewat Kemensos, tapi Kemensos dan berbagai kementerian programnya. Itu ada 110 triliun. Ya. Nah kemudian jaring pengaman ekonomi. Nah jaring pengaman ekonomi yang utama apa? Mempertahankan lapangan kerja. Karena kalau tanpa jaring pengaman ekonomi, seperti sektor pariwisata, di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, merumahkan 90% dari pekerjanya. Bahkan Amerika sendiri dari penurunan harga minyak yang drastis, itu juga banyak mem-PHK. Bahkan perusahaan di Amerika misalnya udah 20 perusahaan file bankruptcy. Karena kebutuhan minyak dunia itu drop 25 juta barrel per day. Bahkan Presiden Trump pun masuk ke sana karena apa? Karena konstituen dia di Texas. Dia butuhkan untuk pemilu nanti. Makanya dia intervensi dan produksi minyak Amerika kan besar, 13 juta. Nah itu dia potong ke 2 juta. Jadi situasinya ini seluruh dunia, bukan cuma kita. Nah Kanada, Calgary, itu kota minyak. Nah itu juga banyak layoff. Nah, dengan demikian itu mempertahankan pekerjaan. Itu adalah yang penting untuk dilakukan. Jadi lawannya bukan cuma kesehatan. Ini akan lebih banyak lagi orang korban daripada PHK, itu lebih banyak dibandingkan yang lain. Itu seluruh dunia. Nah, dengan demikian pemerintah mendorong jaring pengaman ekonomi. Karena kalau ekonominya tidak dijadikan jaring pengaman, ini kena lagi ke sektor berikutnya. Kan lebih luas lagi. Sektor keuangan. Nah, di sini makanya pemerintah membuat juga jaring pengaman sektor keuangan dengan Perpu dan Perpres. Dengan demikian, seluruhnya adalah berbasiskan kepada Undang-Undang Dasar Pasal 45. Hukum tertinggi adalah hukum kemanusiaan. Jadi hukum ini yang dipertahankan sehingga seluruh program untuk mempertahankan itu. Dan Indonesia mendapatkan apresiasi dari lembaga internasional seperti IMF. Kita merencanakan pembangunan kita pertumbuhan 2,3%. Kita mengambil jalan yang berbeda dengan yang lain. Dan tidak ada satu negara yang punya resep mengenai ini. 210 negara lebih, resepnya masing-masing. Cost daripada kebijakan yang diambil India misalnya, itu 100 billion dia turun. Cost daripada di Amerika ya seluruh dunia ya oil itu amblas. Oil itu amblas dengan dua hal. Satu, demand-nya turun. Demand dunia itu kurang 25 sampai 29 juta menurut IEA. Sedangkan yang dipotong oleh OPEC hanya 10 juta. Jadi makanya Trump masih tweet ini masih 20 juta.
Nah, bagi Indonesia, kita kan punya kelapa sawit, kita punya kepentingan kelapa sawit. Palm oil itu ya. Nah, ini yang kita dorong karena minyaknya bagi Amerika sama dengan kelapa sawit bagi Indonesia. Kenapa kita mesti dorong yang kelapa sawit Indonesia? Karena ini juga 17 juta penduduk tergantung dari sana. Terutama di Sumatera dan di Kalimantan misalnya. Di tengah pandemi semacam ini tetap bisa masuk itu. Kan Uni Eropa tempo hari sempat membeli. Ya kan kita mendorong demand dalam negeri. Jadi program biofuel B30 kan tetap jalan. Dan kita juga berkomunikasi dengan CPOPC dan kita memperkuat posisi Indonesia, Malaysia, bahkan kita mengundang Ghana juga menjadi bagian dari CPOPC. Nah Pak, terkait prediksi pertumbuhan ekonomi kita kan 5%, tapi dengan pandemi sekarang para pengusaha sangat pesimis. Meskipun Ibu Sri Mulyani bilang bisa sampai 2%, 3%. Jadi IMF memprediksi hanya 3 negara yang pertumbuhannya di atas 1% atau di atas 0%. Cina, India, dan Indonesia. Untuk di Asianya ya? Untuk tidak seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya. Itu IMF dan seluruh yang lain negatif. Jadi artinya apa? Tahun ini resesi sudah. Kita tidak bicara tidak resesi. Tetapi IMF pun optimis bahwa tahun depan situasi akan membaik. Oleh karena itu IMF dalam rilisnya yang kemarin malam mempublish bahwa Indonesia pertumbuhannya di atas 8%. Jadi yang tinggi itu adalah Indonesia, Cina, dan India. Cina pun diprediksi 9%. Nah kita kalau Cinanya naik 9%, kita 8% yang mereka prediksi. Walaupun pemerintah lebih konservatif, kita mendorongnya sekitar 5%. Nah, mereka yang mengatakan bahwa kuncinya adalah transformasi. Dan mereka melihat bahwa Pak Jokowi ini mau transformasi pendidikan, transformasi kesehatan, transformasi struktural ekonomi. Sehingga kalau ini transformasi struktural ekonomi termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan transformasi dari Omnibus Perpajakan, ini dianggap Indonesia yang sudah menyiapkan ini untuk recovery. Dan inilah yang didorong oleh pemerintah untuk ke sana. Dan kalau kita lihat investasi daripada investasi nikel misalnya, itu tidak berhenti. Mereka terus berjalan. Kemudian kebijakan dari pemerintah Jepang misalnya, mereka sudah melihat bahwa mereka harus mencari negara lain sebagai alternatif value chain-nya. Nah, bagi Indonesia kita memperkuat value chain-nya. Kemarin kita kan dikritisi value chain kita nggak terlalu terkait dengan China, tetapi ternyata itu menjadi resep bagi Indonesia yang di bulan Maret aja kita ekspor importnya masih positif di sektor non migas. Jadi ya mudah-mudahan cara yang dilakukan Indonesia bisa menahan turunnya pertumbuhan ekonomi. Terakhir Pak, bahwa pemerintah sudah memberikan macam-macam bansos termasuk diskon tarif listrik. Tapi ada yang mempertanyakan juga, kok kenapa nggak untuk bayar asuransi kayak BPJS Kesehatan nggak ikut ditangguhkan lah selama 3 bulan atau 6 bulan kan yang ke depan. Kelompok 3 kan dapat yang subsidi lebih dari murah. Tetapi kan ini kan semua kan harus diproteksi. Proteksi ini kan dengan salah satunya BPJS. BPJS juga kan program subsidi. Iya. Jadi yang untuk kelas 3 khususnya kan ya. Iya, itu program subsidi. Yang untuk kelas lain juga subsidi. Karena itu skim asuransi. Dan pemerintah memberikan itu dalam amplop yang 70 triliun tadi. Detikers, demikian perbincangan kami dengan Bapak Erlangga Hartarto. Beliau tidak hanya menjelaskan seluk-beluk seputar kartu prakerja, tetapi juga menjawab dengan tangkas sejumlah kritik yang dilontarkan publik selama ini terkait program yang resminya untuk pendaftaran gelombang pertama ini ditutup pada hari Kamis kemarin. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain.